Wahabi yang ngakunya paling nasionalisme demi menarik simpati pemerintah. Tapi pada faktanya mereka justru sangat anti dengan negara. Buktinya Wahabi mengharamkan menghormat kepada bendera, bahkan tidak segan-segan disyirikkan. Dan ini tertulis dalam fatwa Lajnah Daimah. Apakah hormat kepada bendera negara termasuk bid'ah? Sebagian ulama mengharamkannya, alasannya karena itu penghambaan kepada bendera. Untuk khidmat kepada bendera itu, sengaja dia menghormati dengan penghormatan yang luar biasa, khusyuk, tenang, padahal tenang di dalam sholat dia nggak bisa. Kalau dia sampai pada derajat seperti ini, boleh jadi dia mengibadati bendera itu. Nah, gini nih kelakuan para Wahabi. Padahal tidak ada satupun orang yang menganggap bendera sebagai Tuhan. Umat Islam tak sebodoh itu, mas. Orang hanya menghormati lambang negara, mas, bukan maksud menyembah bendera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik Sobat Tuarul, ada fatwa menarik dari ulama panutan Wahabi di Saudi yang dengan secara tegas mensyirikkan dan membid'ahkan menghormati bendera. Ini tertulis jelas dalam fatwa Lajnah Daimah jilid 1 halaman 235. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Abdul Razak Al-Afifi, Syekh Abdullah bin Ghadayan dan Syekh Abdullah bin Qa'un. Di situ tertulis waqad su'ila ulama Lajnah Daimah lil Ifta. Sungguh ditanyakan orang pada ulama Lajnah Daimah, hal yajuzu wuqufu ta'ziman, apakah diperbolehkan berdiri dalam rangka mengagungkan lagu kebangsaan atau menghormati bendera nasional? Lalu mereka menjawab, la yajuzu lil muslimil qiyamu i'zaman, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berdiri dalam rangka menghormati bendera nasional ataupun lagu kebangsaan. Bal huwa minal bid'ah munkaratil lati lam takun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghormati bendera adalah termasuk bid'ah yang mungkarah yang tidak pernah ada di zaman Rasul ataupun di zaman Khulafaur Rasyidin. Wahya munafiyatun likamali tauhidil wajib wa ikhlasu ta'zimi lillahi wahdah. Perbuatan tersebut bertolak belakang dengan kesempurnaan tauhid yang hukumnya wajib dan memurnikan pengagungan hanya kepada Allah semata. Wa dhari'ah ila syirki wa fiha musyabihatun lil kuffar wa taqlidu lahum fi 'adatihimul qabihah. Hormat bendera adalah jalan menuju kemusyrikan dan dalam perbuatan tersebut terdapat unsur menyerupai orang-orang kafir. Dan mengikuti mereka adalah tradisi mereka yang buruk serta sejalan dengan mereka dalam sikap berlebihan mereka terhadap pemimpin dan simbol-simbol mereka. Padahal Nabi melarang menyerupai orang kafir baik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Nah, sudah sangat jelas Sobat Tuarul. Jadi Wahabi ini sebenarnya sangat anti dengan negara mereka sendiri. Walaupun sikap mereka seolah-olah sangat cinta terhadap tanah air. Bahkan mereka mengaku kaum paling nasionalisme. Maka kami katakan Wahabi adalah penjilat yang ingin mendekatkan diri dengan pemerintah dengan cara bertakyah. Padahal dalam diri mereka ada visi dan misi tertentu. Makanya saya ingatkan jangan sampai tertipu oleh Wahabi ini. Cukuplah sejarah membuktikan bagaimana berdirinya Saudi atas pemberontakan terhadap Turki Utsmani yang dilakukan oleh Ibnu Saud bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan didanai bahkan disokong oleh negara Inggris. Baik Sobat Tuarul, kembali ke dalam pembahasan tentang syiriknya menghormati bendera dan lagu kebangsaan. Fatwa semacam ini justru sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Mereka para sahabat Nabi dulu membela mati-matian mempertahankan kehormatan Islam dengan simbol bendera. Bahkan Nabi tidak menyalahkan sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, perawinya adalah perawi hadis yang sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut, para sahabat ketika terjadi perang Mut'ah bahkan sampai gugur di medan perang demi mempertahankan simbol bendera Islam. Hingga akhirnya bendera tersebut dipegang oleh Khalid bin Walid dan Allah menangkan umat Islam dalam perang tersebut. Maka aneh jika ada Wahabi yang ngaku mengikuti Nabi dan sahabat tapi malah mensyirikkan orang yang menghormati simbol negaranya. Padahal Nabi sendiri sangat mencintai tanah airnya. Maka berhati-hatilah saudaraku, bibit-bibit neo khawarij sudah mulai menampakkan diri walaupun belum berani secara terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.